Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya damai, anugerah dan kasih Tuhan memberkati dan menjamah hidupmu hari ini. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa pujian kita, bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita agungkan, pribadi yang layak untuk kita tinggikan, kita muliakan. Haleluya. Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami berkata bahwa Engkau yang perkasa, Engkau yang tak tertandingi oleh apapun. Kuasa-Mu hebat dan nyata buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang terbaik yang Tuhan sudah beri buat kami. Engkau luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah setiap orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah seruan dan doaku. Haleluya. Yesus Tuhan, oh, glory bagi-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku
dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Yesus, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syanamu, ku memuji namamu. Engkau baik, kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, kami menyembahmu. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Yesus, glory bagimu, menyembahmu. Engkau Raja di atas segala raja, sembah menyembahmu. Pujian kemuliaan bagimu, hormat bagimu, sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, meninggikan namamu, mengagungkanmu. Yesus Tuhan, haleluya. Engkau Yesus yang ajaib, Engkau perkasa, mulia, mulia, mulia. Sendirimu, Yesus Tuhan, ku meninggikanmu, mengagungkanmu Tuhan. Yesus, oh.
Yesus. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berkata, masuklah dalam kehidupan kami Roh Kudus lebih lagi. Tanpa kekuatan Roh Kudus hari-hari ini, kami tidak mampu untuk melakukannya. Bapa, haleluya. Sikibiti kirana. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kau, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Penuhi kami Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap kami, ubah hatiku, celikanku, jamalah-Ku rindu hadirat-Mu. Kami sembah Kau, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah kudus, kuduslah
suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi baik-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi baik-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi baik-Mu, memenuhi baik-Mu. Oh, Roh Kudus-Mu turun memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu menjamah kami dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh hari-hari ini, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan oleh darah, oleh bingur-bingur Yesus. Kami menjadi sembuh. Ada pengharapan yang baru. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, ku di tangan-Mu, biar kami di hati-Mu, Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana, tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, Tuhan. Ku di tangan-Mu, oh. Ku di hati-Mu, terima kasih. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu, kami di hati-Mu, Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan.
Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini untuk mengawali hari yang baru ini. Amin. Mari kita akan melihat di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah seringkali kita banyak mengurusi hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kelihatan, padahal Tuhan lebih konsentrasi, lebih suka untuk mengurusi hati. Nah, kenapa demikian? Kalau saudara membaca di kitab Amsal berkata bahwa gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa aslinya ngomong kayak gini, bahwa jagalah hatimu lebih dari apapun, sebab dari dalam hatimu lah ada batas-batas kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hati ini adalah sumber untuk Tuhan menilai dan mengangkat hidupmu dan memberkati hidupmu. Sebab dikatakan seringkali kita lebih terfokus untuk memperbaiki hal-hal yang lahiriah. Oh ya, Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal yang lahiriah. Sebab firman Tuhan berkata bahwa gini, seringkali apa yang dimunculkan di lahiriah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sepertinya itu sudah menyenangkan Tuhan. Sebab ada firman Tuhan berkata bahwa gini, umatku ini, dia ini beribadah kepadaku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, seringkali bahwa gini, kita berpikiran waktu kita melakukan sebuah ritual keagamaan, ritual ibadah, itu dapat menyukakan hati Tuhan. Maaf Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak melihat itu. Sebab dikatakan bahwa mereka beribadah kepadaku, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, dengan kata lain bahwa gini, waktu engkau datang beribadah kepada Tuhan, ibadah apapun itu, ibadah rayakah, ibadah doa puasakah, komselkah, dikatakan firman Tuhan, waktu tubuhmu datang kepada Tuhan, sertakan pula hatimu. Yang mengerti katakan amin. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Waktu engkau datang beribadah, waktu tubuhmu datang beribadah, sertakan hatimu pula di sana, supaya benar-benar gini, ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seringkali bahwa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah saya katakan bahwa seringkali kita ini lebih terfokus, lebih suka mengurusi hal yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat, menguji hati kita. Sebab dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyelidiki hati, yang menguji batin kita, yang memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dengan kata lain bahwa gini, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Yang mengerti katakan amin. Bahwa sekali lagi, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa ditutupi. Orang mungkin memakai agama, orang mungkin memakai sebuah ritual, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu menguji hati, Tuhan itu melihat hati. Dengan kata lain bahwa di hadapan Tuhan, manusia siapapun kita, bahwa tidak ada yang bisa memakai topeng. Oh ya, tidak ada yang bisa memakai kemunafikan untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab walaupun kita hidup dalam kesederhanaan, tetapi waktu kita menyertakan hati kita, Tuhan lebih suka, Tuhan lebih berkenan. Nah, kalau saudara membaca kisah daripada bagaimana Daud itu diangkat oleh Tuhan. Sebab Samuel bisa manusia, nabi sekalipun, nabi sekaliber yang namanya Samuel, dia
pernah tertipu oleh mata jasmaninya. Sebab dikatakan bahwa waktu kakak-kakak daripada Daud itu muncullah Eliab yang gagah perkasa, yang tinggi perawakannya, mungkin yang ganteng. Dikatakan itu ditolak oleh Tuhan. Tetapi waktu Daud muncul, sebab dikatakan bahwa aku Tuhan yang tidak melihat perawakan, tetapi aku Tuhan yang melihat hati. Dan itu di pemandangan Tuhan, Daud sangatlah istimewa, sangatlah wow di pemandangan Tuhan. Bahwa Tuhan melihat hatinya Daud, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi, tidak ada muatan-muatan tertentu. Nah, hal yang demikian inilah yang harus kita miliki. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dari urusan hal yang rohani sampai urusan hal yang lahiriah yang kita kerjakan, mari sertakan hati kita, hati yang bersih, hati yang tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi apapun. Bela semua itu adalah gini, tertuju kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa pendetamu engkau bisa bohongi. Sekali lagi, pendetamu engkau bisa bohongi, suamimu engkau bisa bohongi, istrimu, anakmu bisa engkau bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa terbohongi. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Sebab dari dalam hati Tuhan melihat, sebab Dia Tuhan, Dia melihat jauh ke dalam hati kita. Nah, dalam hal ini kalau saudara dan saya tidak mengurusi secara serius hati kita, saya yakin dan percaya kita tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun maaf kata engkau hebat dalam beribadah, engkau jago dalam beribadah, tetapi kalau engkau tidak menyertakan hatimu di sana, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, panggilan kita yang semula, kita tidak dipanggil Tuhan untuk jago beribadah, enggak. Tetapi bagaimana kita begini, mengeluarkan dengan sadar bahwa hati yang bersih ini perlu tersampaikan, perlu tersalurkan di sekeliling kita. Dan benar-benar lewat perbuatan baik kita, benar-benar orang itu dapat merasakan, menikmati buah yang keluar dari hidup kita. Buah yang benar-benar gini, dari dasar hati yang murni, tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tekankan lagi, mari lebih serius lagi untuk mengurusi hati kita. Sebab Tuhan tidaklah melihat sebuah perawakan, tetapi Tuhan sangat serius untuk mengurusi hati kita. Perbaiki hati kita dan murnikan hati kita. Tuluslah dalam segala sesuatu, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan dipermuliakan dan engkau akan melihat anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala bersama-sama sebagai perenungan kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang menguji hati. Betapa liciknya hati ini Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan tolong kekuatan anugerah-Mu untuk memampukan, untuk kami terus berjalan dalam kasih karunia-Mu. Biar apapun yang kami lakukan dan kerjakan, benar-benar hati ini murni di hadapan Tuhan. Kami melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa setiap keluarga yang ada. Ada keluarga, salah satu keluarga yang di ujung tanduk perceraian. Tuhan, yang kami tahu bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Iblis akan menghancurkan daripada setiap keluarga. Iblis akan memporak-porandakan setiap keluarga-keluarga yang ada. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan adalah pembela kami. Tolong Tuhan, anugerah-Mu turun buat rumah tangga ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan kasih setia Tuhan menjaga dan melindungi kami semuanya. Terima kasih. Dan akhirnya pagi hari ini kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.